Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita masih bersama buku Mencetak Generasi Rabbani. Ya, masih membahas kisah perjalanan Salman Al-Farisi mencari hidayah, dan kita sampai pada poin di mana Salman Al-Farisi pergi dari rumahnya ya untuk mendalami agama yang baru dikenalnya, dan dia melihat agama ini lebih baik daripada agama bapaknya ataupun agama nenek moyangnya. Maka dengan tekad yang bulat, kesungguhan yang tinggi, Salman berazam untuk pergi ke negeri asal agama tersebut, yaitu negeri Syam, meninggalkan tanah leluhurnya, yaitu tanah Persia, ya, untuk mendalami dan mempelajari agama tersebut, agama yang saat itu dikaguminya. Nah, kita telah jelaskan ya bagaimana Salman melarikan diri atau melepaskan diri dari borgol ya yang mengikat tubuhnya ataupun kakinya, sehingga ia bisa keluar dan pergi bersama rombongan para pedagang yang berasal dari negeri Syam. Ya, kemudian ia bertanya, siapakah orang yang paling berkompeten dalam agama ini? Maka orang-orang menjawab, ya, seorang uskup. Ya, itu jabatan tertinggi, orang yang berkompeten di dalam agama tersebut. Maka Salman pun menemui uskup tersebut dan berkata, aku menyukai agama ini, aku ingin tinggal bersamamu sebagai pelayan agar bisa belajar darimu, beribadah bersamamu. Nah, demikian. Dan dia pun diterima oleh uskup tersebut. Maka ia pun tinggal di dalam gereja itu bersama uskup itu. Nah, kita sampai pada poin itu ya. Nah, kita akan lanjutkan kisah Salman ini. Ya, nah ternyata ya, inilah cobaan ya. Kadang-kadang ya Allah Subhanahu wa taala akan menguji ya sejauh mana kejujuran kita dan kesungguhan kita untuk mencari kebenaran. Ya, mencari hidayah. Ya, kadang-kadang dari sesuatu yang tidak diduga, seperti yang menimpa Salman. Dia mengagumi sosok uskup ini ya sebagai kita katakan orang tertinggi di dalam agama tersebut. Ternyata ia adalah seorang laki-laki yang jahat, bukan orang baik ternyata. Ya, nah ini yang terjadi pada Salman. Dia melihat kenyataan, ternyata orang yang ya dia kagumi, ya, yang paling mengerti tentang agama yang sedang dia pelajari, ternyata bukan orang baik. Dia adalah orang jahat. Ya, dia menggelapkan harta umat. Ia memerintahkan para pemeluk Nasrani untuk bersedekah, memotivasi diri mereka untuk bersedekah. Namun setelah sedekah itu terkumpul, dia menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri dan tidak membagikannya kepada orang-orang miskin. Hingga ia mengumpulkan 7 kullah emas dan perak. Ya. Nah, ia kadang-kadang kita bertemu dengan oknum ya. Nah, di sini Salman bersikap dewasa dan bisa mendudukkan masalah ya sebenarnya bahwa ini bukan masalah agama tersebut.
agama itu tidak membolehkan hal yang buruk-buruk tentunya. Ya, namun oknum-oknum yang ada di dalamnya yang kadang-kadang ya berbuat tidak sesuai dengan ajaran agamanya, dan itu yang dilihat oleh Salman. Ya, namun tidak berubah pandangan Salman tentang agama tersebut sampai saat itu. Ya, kadang-kadang kita yang mencari hidayah, ya, orang mencari hidayah sunnah, dia bertemu dengan ahlus sunnah, orang-orang yang berada di atas sunnah. Namun kenyataan adalah dia dapati oknum-oknum ya di dalam ahlus sunnah itu yang dalam tanda kutip memang bermasalah. Ya, melakukan penipuan, penggelapan, atau berbuat dosa. Ya, berbuat dosa. Ya, tidak lantas seorang masuk ke dalam as-sunnah ataupun menjadi ahlus sunnah, dia jadi orang maksum, malaikat semua, enggak. Ya, kita manusia yang banyak salah dan tidak pandang bulu apapun statusnya. Ya, sebelumnya kita bahas di dalam buku Talbis Iblis, ya, kemarin hari Senin siang, bahwa iblis tidak melepas anak Adam apapun kedudukannya. Ya, bagaimanapun kedudukannya, apakah dia orang yang berilmu, rajin beribadah, atau orang awam. Ya. Nah, bahkan tipu daya iblis terhadap orang yang berilmu itu lebih hebat lagi. Godaan yang dibisikkan oleh iblis ke telinga mereka, ke hati mereka itu lebih dahsyat lagi. Ya, nah demikian. Ya, maka kadang-kadang ini menjadi ganjalan bagi orang yang mencari hidayah. Dia mundur dari sunnah karena melihat oknum-oknum di dalam sunnah tersebut, atau oknum-oknum yang mengaku ahlus sunnah. Ya, yang ternyata perbuatannya tidak sejalan dengan ajaran sunnah itu sendiri. Ya, demikian juga orang-orang yang masuk Islam, dia bertemu dengan orang-orang Islam, itu tentunya tidak semua orang di dalam Islam itu lurus. Ya, kadang-kadang ditemui orang-orang yang bermasalah atau oknum-oknum. Dan kadang-kadang itu menjadi, ya kita katakan fitnah baginya hingga dia kembali keluar dari Islam setelah masuk ke dalamnya. Karena melihat, ya, orang-orang Islam itu. Maka kita harusnya membedakan antara Islam dengan pemeluknya. Ya, kadang-kadang yang terjadi berbanding terbalik. Ya, pemeluknya tidak menjalankan agama, yaitu yang dianutnya. Ya, sehingga ini menjadi cerminan buruk. Orang-orang menilai Islam dari kaum muslimin. Dan itu akan merubah pandangan mereka tentang Islam. Ya, sebagai contoh dahulu, ya salah satu sebab ya gelombang mu'alaf di Eropa adalah karena adanya internet. Ya, adanya internet itu salah satu faktornya. Kenapa? Karena dulu sebelum ada internet, orang-orang di sana, di barat sana atau di Eropa, menilai Islam dari kaum muslimin yang berinteraksi dengan mereka. Ya, yang berinteraksi dengan mereka, dan orang-orang Islam ini atau oknum-oknum ini kadang-kadang tidak mewakili Islam. Perbuatannya sendiri jauh dari Islam. Kemudian itu dijadikan sebagai standar untuk menilai Islam. Itu dulu. Nah, setelah adanya teknologi, itu salah satu hikmah ya. Allah Subhanahu wa taala membuka keran ilmu pengetahuan sedikit demi sedikit kepada manusia. Ya. Nah, maka muncullah era ya, dunia maya atau internet. Ini salah satu manfaat ya, salah satu faidah. Hingga ketika orang ingin mengenal Islam, dia tidak perlu melihat kaum muslimin. Dia bisa mempelajari Islam lewat internet di dunia maya. Dia bisa belajar dari artikel-artikel yang ada di website-website Islam yang dikelola oleh kaum muslimin. Dia bisa belajar dari situ. Dia bisa belajar lewat Google, dia bisa belajar lewat YouTube atau media-media lainnya, bisa belajar lewat media sosial, ya, lewat Facebook atau yang lainnya. Ini salah satu sisi positifnya ya. Sehingga mereka bisa mengenal Islam lebih dalam lagi.
Nah, karena orang-orang non-muslim ini, bagaimana mungkin mereka datang ke masjid mendengarkan ceramah atau mendengarkan taklim, itu kan susah bagi mereka. Mereka juga takut, ya. Tapi ketika ditemukannya teknologi internet ini, itu memudahkan mereka untuk belajar dari rumah mereka sendiri. Mereka bisa buka Al-Quran, banyak Al-Quran digital yang sudah ada terjemahannya dalam bahasa mereka. Ya, nah dengan mudah itu dapat mereka lihat melalui internet. Ini salah satu faedahnya ya, sehingga mereka bisa belajar Islam. Ya, mereka bisa belajar Islam. Ya, nah demikian. Dan tidak perlu lagi menilai Islam dari kaum muslimin. Karena kalau menilai Islam dari kaum muslimin, mungkin pandangan kita akan berbeda jadinya. Manusia akan memandang berbeda tentang Islam. Ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah ini fitnah dan ujian juga bagi Salman. Apakah dia tetap terus mengejar hidayah atau dia kembali ke agamanya? Lalu dia temukan kenyataan ini. Apakah Salman mengatakan kalau begitu saya balik saja ke agama saya yang sebelumnya, yaitu Majusi, meninggalkan agama Nasrani yang dia anut saat itu? Ternyata tidak. Ia bisa membedakan antara oknum dan agama. Ya, oknum banyak yang bermasalah. Ya, kalau kita lihat, kita nilai ya sebuah agama dari oknum-oknumnya, mungkin tidak ada. Kita akan beranggapan agama itu buruk jadinya. Mengajarkan yang buruk-buruk, mengajarkan mencuri, mengajarkan berzina, mengajarkan bahkan membunuh. Ya, kalaulah Islam dilihat dari orang-orang yang melakukan aksi-aksi terorisme, mungkin Islam diidentikan dengan kekerasan. Islam diidentikan dengan haus darah dan melegalkan pembunuhan dan jenisnya. Ya, kalau kita lihat dari oknum-oknumnya, ternyata mereka kan tidak mewakili Islam. Bahwa cara mereka, bahkan ya akidah mereka, keyakinan mereka itu salah. Manhaj mereka di dalam beragama itu salah. Nah demikian ya. Nah ini yang terjadi pada Salman, ya ia bisa dewasa menyikapinya bahwa ini adalah kesalahan oknum, bukan agama itu pada saat itu ya. Nah karena ya pada saat itu agama yang paling lurus ditemukannya adalah agama Nasrani ini ya. Nah demikian. Jadi dia lihat itu kebobrokan si uskup ini ya. Dia pun marah karena perbuatan itu. Lalu uskup itu pun meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Orang-orang berkumpul untuk menguburkannya. Ya, orang-orang Nasrani itu berkumpul untuk menguburkannya. Lalu aku berkata kepada mereka, sesungguhnya orang ini bukan orang baik, ini orang jahat. Dia menyuruh dan memotivasi kalian untuk bersedekah, namun setelah sedekah itu terkumpul, dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Ya, praktik-praktik seperti ini terjadi dimanapun, oleh siapapun, kan begitu ya. Ya, berkedok, ya kita katakan sumbangan ataupun bantuan dan lain sebagainya ternyata masuk ke kantong pribadi, masuk ya untuk kepentingan pribadi. Ya, nah itu terjadi di mana-mana ya. Nah, oknum-oknum yang kita katakan berkedok agama itu banyak menggunakan cara-cara seperti ini, menyuruh orang sedekah. Ya ternyata sedekahnya nggak disalurkan, gitu ya. Sedekahnya masuk ke kantongnya, masuk ke akunnya. Nah, sementara ya dia kesana kemari menganjurkan orang untuk bersedekah. Nah, demikian ya. Nah, namun setelah sedekah itu terkumpul, dia menyimpannya, tidak membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin. Ya, ini adalah pengakuan yang mengejutkan orang-orang Nasrani itu. Karena mereka melihat si uskup ini adalah orang yang terpandang, mulia, terhormat. Ya, mereka tidak menemukan apa yang ditemukan oleh Salman. Yang mereka ketahui adalah yang baik-baik, sisi buruknya mereka tidak tahu. Salman mengetahui itu. Ya, dan Salman memendamnya sampai uskup ini meninggal. Lalu Salman pun membongkar kedoknya. Ya, maka mereka bertanya, mereka tidak begitu saja percaya kepada Salman. Ya, mereka bertanya, dari mana kamu mengetahuinya? Ya, maka Salman mengatakan, akan aku tunjukkan kepada kalian harta simpanannya.
Mereka mengatakan, kalau begitu beritahu kami di mana uskup itu menyimpannya. Mereka menginginkan bukti tentunya ya. Nah, bukan tuduhan tanpa bukti. Ya, nah, maka aku pun menunjukkan tempat penyimpanan harta tersebut. Maka mereka pun mendapati ada 7 kullah ya, yang penuh dengan emas dan perak. Ya, inilah harta yang dikumpulkan oleh si uskup tadi. Itu adalah harta sedekah. Ya, sedekah orang-orang Nasrani tersebut yang sebenarnya untuk fakir miskin. Ternyata disimpan untuk dirinya sendiri. Ya. Nah, melihat bukti nyata itu, mereka pun berkata, berubah pandangan mereka. Ya, demi Tuhan kami tidak akan menguburkan jasad orang ini selamanya. Bahkan mereka menyalib mayat uskup itu dan merajamnya dengan batu, yaitu melemparinya dengan batu. Saking geramnya ya, saking marahnya orang-orang Nasrani tersebut terhadap uskup itu. Ya, jadi kejahatan-kejahatan itu bisa terjadi dimanapun, bahkan di dalam tempat ibadah sekalipun. Ya, modus-modus kejahatan itu ya bisa terjadi dari siapapun. Nah, demikian ya. Nah, maka ya kita harus berhati-hati ya. Bukanlah karena kita sudah berilmu, bahkan beramal dengan ilmu, kita selamat dari incaran setan. Ya, ini yang kita bahas di dalam buku Talbis Iblis. Ya, bagaimana talbis iblis terhadap orang-orang yang berilmu, bahkan orang-orang yang berilmu yang sudah mengamalkan ilmunya yang baru kita bahas kemarin. Mereka juga agak lepas ya dari kita katakan makar dan tipu daya iblis. Ya, salah satunya adalah dimasukkan ke dalam hati mereka kecintaan kepada dunia. Berlomba-lomba dalam urusan dunia. Padahal mereka adalah pemuka-pemuka agama. Berbicara tentang agama, tapi menunjukkan sesuatu yang mungkin berbeda. Ya, nah kecintaan kepada dunia ini hingga saling bersaing satu sama lainnya dalam urusan dunia. Apa yang dimiliki oleh teman seprofesinya itu, ia ingin memilikinya juga. Ia ingin, ya, di dalam bab dunia ya. Nah, mereka pun berlomba-lomba di dalamnya. Nah, ini yang terjadi pada uskup itu juga. Kecintaannya kepada dunia telah menguasai hatinya. Sehingga sedekah pun ditilep, istilahnya. Sedekah pun digelapkan. Ya, ya, harta umat pun dimakan, istilahnya. Ya, nah demikian itu. Ya, kita katakan fitnah yang paling ditakutkan oleh Nabi atas umat ini adalah fitnah harta. Ya, fitnah harta. Ini fitnah yang luar biasa. Tidak pandang bulu apakah dia orang awam ataupun berilmu. Ya, fitnah harta ini adalah fitnah yang sangat berbahaya. Ya, nah setan yang senantiasa menghembuskan ke dalam hati manusia kecintaan kepada harta tersebut. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, ya kadang-kadang ya seorang itu mengabaikan ya hal-hal yang kecil dalam hidupnya, padahal itu bisa menjadi ganjalan besar. Ya, nah demikian. Ya, mereka tidak menyangka juga bahwa uskup ini ternyata bukan orang baik seperti yang mereka kira. Ya, nah demikian ya. Salman di sini mungkin masih ya kita katakan menghormati uskup itu, tidak membongkarnya pada saat dia hidup. Ya. Baru membongkarnya ketika orang ini sudah mati begitu ya, karena untuk kita katakan kepentingan ya umat dari harta itu. Bahwa harta itu sebenarnya bukan harta si uskup ini untuk dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Tapi ini adalah harta umat yang harus dikembalikan kepada umat. Ya. Nah, demikian. Ya, ini di dunia Allah bisa bongkar aib manusia. Dan ketika Allah bongkar aib kita, coba lihat uskup tadi, ya. Ketika dibongkar aibnya, terbongkar aibnya, maka apa yang terjadi? Orang-orang yang menghormatinya berbalik, ya, menjadi orang-orang yang sangat membencinya. Sehingga mereka saking keselnya, ya, mereka tidak mau menguburkan jasadnya, mereka salib jasad mayatnya itu, dan mereka lempari dengan batu, mereka rajam dengan batu-batu. Saking geramnya mereka terhadap uskup tadi. Ya, nah inilah kita ya. Ada hal yang paling kita takutkan, yaitu di mana hari
semua rahasia kita dibongkar. Yauma tublas sarair. Hari di mana dinampakkan semua rahasia. Hari di mana dinampakkan kesalahan. Yaumut taghabun. Wa hussila ma fis sudur. Dan akan dibongkar apa-apa yang tersembunyi di dalam hati. Ya, itulah hari yang paling sangat ditakutkan, ya, sangat ditakuti. Ya, hari di mana semua rahasia kita akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada rahasia yang tertutupi. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya. Akan tetapi ya, ini pelajaran penting bagi para pencari hidayah. Hal itu tidak menyurutkan Saman untuk terus belajar mempelajari agama tersebut. Karena sampai sejauh itu agama yang paling lurus yang beliau dapatkan, yang beliau ketahui adalah agama tersebut, ya, agama Nasrani itu, ya. Nah, demikian. Nah, setelah itu kaum Nasrani mereka mengangkat laki-laki lain sebagai penggantinya. Ya, nah penggantinya ini ternyata lebih baik daripada pendahulunya. Aku tidak pernah melihat orang yang rajin ibadah selain orang ini. Ya. Ya, memang ia lebih baik daripada uskup sebelumnya. Seorang yang zuhud terhadap dunia dan menyintai akhirat. Nah, ini poin yang membedakan antara uskup yang baru ini dengan uskup sebelumnya, yaitu apa? Masalah kezuhudan terhadap dunia. Itu fitnah besar yang bisa menjerumuskan siapapun. Ya, nah demikian. Dan kadang-kadang kesempatan untuk, ya, kita katakan berbuat jahat dengan kedudukan yang tinggi, apalagi dihormati, itu terbuka lebar. Siapa yang nggak percaya ketika si uskup ini menyerukan supaya bersedekah? Ya, sama seperti ya kita katakan di dalam agama kita, ya. Kalau seorang yang terpandang, ya, kita katakan seorang ustadz atau kiai, ya, menyerukan untuk bersedekah, siapa yang nggak percaya? Nah, orang berbondong-bondong kadang-kadang untuk mengeluarkan hartanya, tapi disitulah dia godaannya, ya. Nah, maka kita harus berhati-hati terhadap godaan dunia itu. Nah, ternyata uskup yang baru ini adalah seorang yang zuhud terhadap dunia dan menyintai akhirat. Dia adalah orang yang lurus, tidak pernah letih beribadah siang dan malam. Nah, karena itulah aku menyukainya, ya. Belum pernah aku menyukai seorang seperti ini. Ya. Aku menyertainya selama beberapa waktu hingga akhirnya kematian pun menjemputnya, ya. Ya, kematian datang menjemput sang uskup itu. Maka, ya, di saat-saat sekarat, ya, sebelum ia wafat, aku bertanya, aku sudah lama menyertaimu dan aku menyintaimu dengan kecintaan yang tulus. Sekarang kondisi engkau seperti ini, yaitu sekarat, ya, menghadapi kematian. Maka siapa yang harus aku ikuti sepeninggal engkau nanti? Apa yang harus aku lakukan? Ya, nah ini menunjukkan bahwasanya, ya, Salman tidak ingin melepas, ya, sesuatu yang telah diperjuangkannya, ya, selama bertahun-tahun, ya. Dia mengorbankan banyak pengorbanan untuk itu, meninggalkan keluarganya, tanah leluhurnya, meninggalkan agama nenek moyangnya, dan harus hidup, ya, sebagai seorang pelayan. Maka uskup itu menjawab, hai anakku, demi Tuhan, sekarang aku tidak mengetahui seorang pun yang konsisten menjalankan agama seperti yang aku amalkan. Manusia telah banyak yang rusak. Mereka telah mengubah dan meninggalkan sebagian besar ajaran agama yang mereka yakini sebelumnya. Kecuali seorang laki-laki yang tinggal di Mosul. Namanya adalah Fulan. Ia masih teguh menjalankan agama seperti yang aku amalkan. Maka temuilah dia. Ya, jadi ya memang, ya, demikianlah belajar agama itu, ya, memang harus talaki, ya. Dia mempelajari dari orang-orang yang memang kredibel, ya, berkompeten dan orang yang tepat begitu, ya. Nah, orang yang berilmu dan orang yang mengamalkan ilmunya. Ya, berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ia masih konsisten di atas agama yang lurus. Ya, tidak menjadikan agama sebagai kedok. Ya, nah ditunjukkanlah ia kepada seorang laki-laki yang berada di Mosul. Ya, satu tempat yang
jauh, ya. Nah, demikian. Di sana ada laki-laki yang masih menjalankan agamanya dengan baik seperti yang aku amalkan, kata uskup tersebut. Ya, nah itu pesan terakhir ya yang disampaikan oleh uskup itu kepada Salman. Ya, maka laki-laki yang baik itu pun wafat. Ya, si uskup ini pun wafat. Maka aku mengikuti wasiatnya. Ya, aku pergi untuk menjumpai laki-laki yang tinggal di Musil. Ya, begitulah ya. Ya, akan tetap ada orang-orang yang lurus ya. Di tengah orang-orang yang rusak ya, dan banyaknya orang yang rusak. Ya, pasti masih ada di sana orang-orang yang lurus ya, orang-orang yang tulus, orang-orang yang memegang teguh ya kebenaran. Ya, nah demikian. Aku menjumpai laki-laki yang tinggal di Musil itu. Setelah berjumpa dengannya, aku berkata, wahai Fulan, sesungguhnya ya si Fulan, yaitu si uskup tadi, ya berwasiat di penghujung hayatnya agar aku menjumpaimu. Dia memberitahu bahwa engkau berada di atas agama yang benar. Kalau begitu, maka orang itu mengatakan, ya kalau begitu tinggallah kamu bersamaku. Ia pun diterima. Ya, luar biasa ini perjalanan Salman mengejar hidayah, belajar, ya, menuntut ilmu untuk kita katakan menemukan hidayah yang hakiki. Ya, nah ini proses yang terjadi ya. Walaupun ya belum sampai kepada hidayah yang sebenarnya, tapi inilah jalannya, kan begitu ya. Seperti ya kita katakan Abul Hasan al-Asy'ari, ya beliau benar-benar memeluk akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari yang sebelumnya Mu'tazilah, kemudian menjadi Kullabiyah, ya, dan pada akhirnya beliau menemukan akidah yang benar, yang lurus, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, nah jadi ada proses-proses yang terjadi yang memang kadang-kadang harus kita lalui. Ya, kita misalnya ya mendapatkan ya manhaj salaf, ya akidah salaf. Itu kan melalui proses juga. Ya, kita meninggalkan mungkin pemikiran-pemikiran manhaj yang lama. Ya, kemudian kita melihat sesuatu yang lebih lurus. Nah, ketika kita mengikuti manhaj salaf ini, mungkin masih tersisa pemikiran-pemikiran yang lalu yang masih nyangkut, yang mungkin juga masih kita yakini kebenarannya padahal salah. Tapi begitu prosesnya, ketika kita bersungguh-sungguh ya untuk mencari kebenaran, maka Allah akan bantu kita. Tapi kalau ada udang di balik batu, ya, ada tujuan lain, ya. Maka Nabi juga mengatakan, wa inna malikul limri'in manawa, ya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Barang siapa hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka ya hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, artinya Allah akan membimbingnya. Tapi kalau dia hijrah untuk dunia yang ingin didapatkannya, wanita yang ingin dinikahinya, maka fahijratuhu ma hajara ilaih. Hijrahnya itu tergantung apa yang menjadi niatnya. Ya, kalau kita menuntut ilmu, memang benar-benar menyintai ilmu, bukan untuk mendapat embel-embel ataupun bahkan mendapatkan dunia, maka Allah akan sampaikan kita kepada ilmu tersebut. Tapi kalau tidak, ya istilahnya ada udang di balik batu, ada tujuan-tujuan lain selain lillah, ya mungkin Allah Subhanahu wa taala akan beri apa yang kita inginkan itu, apa yang kita niatkan itu, tapi kita tidak dapat apa-apa ya di akhirat nanti karena niat kita tidak ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Ya, atau kita terhalang dari ilmu yang sebenarnya, ilmu yang hakiki. Ya, karena tujuan kita bukan itu sebenarnya. Allah Maha tahu apa yang tersembunyi dalam hati manusia. Ya, walaupun manusia itu tidak mengungkapkannya. Nah, di sini kesungguhan Salman luar biasa. Proses yang dijalaninya pun sangat panjang. Dan Salman betul-betul istiqomah. Ya, betul-betul fokus. Nah, ini yang kita petik di sini ya. Faedah dari banyak faedah dari kisah Salman ini adalah ya begitu fokusnya Salman untuk mengejar hidayah. Dia tidak teralihkan dengan ujian-ujian tadi. Dia dapati uskup itu ternyata nggak baik. Ya, nah itu tidak membuat dia mundur dari mengejar hidayah. Dan ternyata Allah beri jalan keluar setelah itu. Yaitu apa? Ya, ternyata uskup penggantinya itu jauh lebih baik daripada uskup sebelumnya. Dan itulah ya kita katakan kelanjutan dari perjalanan Salman untuk mengejar hidayah. Ia dipertemukan dengan seorang laki-laki yang berada di Musil tadi.
Maka ia pun tinggal bersama laki-laki ini, ya, orang ini di Musil, ya. Nah, aku tinggal bersamanya, ternyata ia seorang yang istiqomah dalam menjalankan agama. Seperti sahabatnya. Ternyata benar, orang ini memang benar-benar orang baik, ya, yang menjalankan agamanya dengan baik. Nah, selang beberapa waktu laki-laki ini wafat. Sebelum itu aku sempat bertanya kepadanya, wahai Fulan, dahulu si Fulan berwasiat agar aku menjumpaimu. Sekarang ketentuan Allah telah tiba. Maka siapakah yang harus aku ikuti sepeninggalmu? Nah, ini adalah manhajnya para sahabat juga, ya. Ketika mereka ya mendapati, ya, ada seorang wanita datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kalau tahun depan aku tidak menemuimu? Ya, ini salah satu wasiat yang harus kita minta dari ahli ilmu. Ya, salah satu jenis wasiat yang harus kita minta dari ahli ilmu. Ya, jika aku tidak mendapatimu tahun depan, siapa yang aku temui? Ya, maka Nabi mengatakan, "I'ti Abu Bakrin wa Umar." Datangi, temui Abu Bakar dan Umar. Nah, demikian, ya. Nah, demikian juga sahabat ketika Mu'adz bin Jabal, ya, dalam keadaan sekarat karena beliau kena wabah taun. Ya, ada orang yang bertanya kepadanya, siapakah orang yang aku harus datangi sepeninggalmu? Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, datangilah Abdullah bin Mas'ud. Ya, nah demikian. Jadi itu salah satu bentuk wasiat yang harus kita minta dari orang yang berilmu, orang soleh, ya, orang yang berilmu. Itu siapa yang harus saya temui sepeninggalmu? Ya, nah demikian. Karena itulah dia silsilah mata rantai yang nggak boleh putus sebenarnya. Ya, ketika ditanya seorang, ya, Abu Hamzah As-Sukari, dia adalah seorang ulama yang terkenal pada zamannya. Ya, nah ada seorang yang bertanya kepada Abdullah bin Mubarak kalau tidak salah, ya, tentang Siratal Mustaqim. Siapa itu Siratal Mustaqim? Ya, maka ia menjawab Abu Bakar dan Umar. Orang itu bertanya lagi, Abu Bakar dan Umar sudah wafat. Lalu siapa? Lalu beliau menyebutkan para ulama dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, dari mulai sahabat, tabi'in, tabi'in. Orang itu mengatakan mereka semua sudah mati. Itu dia ingin seorang yang hidup, yang bisa dia lihat, yang bisa dia temui, yang bisa dia belajar darinya secara talaqi langsung. Maka ia mengatakan, ya, Abu Hamzah As-Sukari, dia adalah Siratal Mustaqim itu. Ya, dialah yang dimaksud, yang disebut, ya, sebagai, ya, kita katakan Siratal Mustaqim. Nah, demikian. Ya, jadi ini artinya apa? Ini adalah salah satu bentuk wasiat, ya, yang perlu diminta dari ahli ilmu. Siapa yang saya temui sepeninggalmu? Dan itu yang dilakukan oleh Salman di sini, ya. Nah, ketika laki-laki Musil ini akan mati, dia bertanya. Ya, Salman bertanya, ya, apa yang kau perintahkan kepadaku? Aku harus kemana? Siapa yang harus aku temui? Maka ia menjawab, hai anakku, aku tidak mengetahui orang yang memiliki pemahaman agama seperti kami pada masa ini, kecuali seorang laki-laki yang tinggal di Nasibin, namanya Fulan. Temuilah dia. Ya, Salman kembali diberikan rujukan, ya, untuk mendatangi seseorang yang tinggal di Nasibin, ya, namanya Fulan bin Fulan. Temui dia. Ya. Kemudian laki-laki ini pun wafat, meninggalkanku, dan aku pergi menjumpai laki-laki yang tinggal di Nasibin tadi. Setelah berjumpa dengannya, aku bercerita perihal diriku dan apa-apa yang diperintahkan oleh sahabatnya sebelum wafat. Maka ia pun berkata, kalau begitu tinggallah bersama kami. Maka ini, ya, sudah berpindah dari satu guru ke guru yang lain, dari satu orang ke orang yang lain. Ya, begitulah dia, ya, Allah menilai kesungguhan seseorang di dalam mencari kebenaran, dalam mencari ilmu, dalam mencari hidayah. Ya, lambat laun dia akan menuju ke sana. Allah yang akan membimbingnya menuju hidayah itu.
dengan cara yang Allah kehendaki. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih bersama kisah Salman, masih panjang perjalanan Salman ya. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik, itu saja mungkin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, alhamdulillah. Baik, sekarang atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan telah kita simak bersama bagaimana beliau mengabarkan kisah perjalanan Salman Al-Farisi dalam mencari hidayah yang Masya Allah, yang mudah-mudahan bisa kita ambil faidah dari kisah perjalanan Salman Al-Farisi tersebut. Baik, untuk selanjutnya kita akan buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Dan bagi Anda silahkan yang ingin bertanya perihal pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan WhatsApp. Baik, yang pertama Ustadz, ada pertanyaan dari Ummu Abdillah yang berada di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, saya memiliki 3 anak dengan penyakit bawaan. Sementara mertua saya rumahnya lumayan cukup jauh. Dan sering setelah pulang menginap, yaitu kunjungan rutin kepada mertua anak-anak saya, ketiganya sakit. Mohon nasihatnya Pak Ustadz, apakah boleh demi berbakti mengorbankan sekolah anak? Karena saya sadar suami saya itu milik ibunya dan anak saya milik ayahnya. Mohon nasihatnya. Ya, ya demikian, kadang-kadang kita dihadapkan pilihan yang sulit ya. Mengurus anak, mengurus orang tua ya. Nah, prinsipnya adalah ya berbagai kewajiban kalaulah ya bisa kita lakukan dengan porsinya ya, maka hendaknya kita lakukan. Ya, jangan kita suka membenturkan, itu adalah salah satu ya seperti kesalahan berpikir ya sebagian orang yang suka membenturkan antara satu kewajiban dengan kewajiban yang lain. Ya, nah di sini kita kewajiban kita untuk mengurus anak ya. Itu kewajiban orang tua. Ya, dan berbakti kepada orang tua juga merupakan satu kewajiban, ya. Berbuat baik kepada mertua juga merupakan suatu kebajikan kan gitu ya. Nah, apalagi nggak ada yang mengurus. Ya, kita ya yang memang jadi tulang punggung dan ya satu-satunya orang yang tertinggal ya untuk mengurusnya. Ya, maka ya tentunya kita harus lakukan semua itu dengan kita katakan dengan membaginya ya. Ya, masing-masing kita berikan porsinya. Ya, jangan kita urus orang tua saja hingga anak kita telantarkan kan begitu ya. Nah, jadi di sini masalah ini akan menjadi ringan kalau ya suami istri ini bekerja sama begitu ya, sama-sama bahu membahu ya menyelesaikan masalah ini. Ya, masalah ya, dengan orang tua yang memang perlu diurus mungkin. Masalah anak-anak yang memang juga perlu diurus kan begitu ya. Nah, jadi ya bukan kita saya lebih milih mengurus orang tua, anak itu nggak begitu penting. Ya, atau kita lebih milih mengurus anak, orang tua nggak penting. Ya, nah tidak seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Jadi kita berilah porsinya yang tepat ya untuk ya waktu untuk mengurus orang tua, waktu untuk mengurus anak, ya, biaya untuk mengurus orang tua, biaya untuk mengurus anak, dan semuanya tentunya ya di dalam batas kemampuan yang kita miliki ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin ya sikap yang tepat. Ya, bukan wah ini jangan kita berat sebelah, artinya wah kita lebih lebih memblow up hadis-hadis tentang berbakti sama orang tua kan begitu ya. Ya, lalu kita abaikan sisi lain dari agama, yaitu mengurus anak, mendidik anak itu kewajiban orang tua dan tanggung jawab mereka. Itu salah satu hal yang akan mereka pertanggungjawabkan. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya, terutama anak yang menjadi tanggung jawab, baik itu tanggung jawab ayah maupun ibunya, tanggung jawab yang sama karena di hadapan anak. Ya, di hadapan anak kita harus melepas status kita sebagai suami atau istri. Karena kita tidak lagi sebagai suami dan istri di hadapan anak. Karena kita
telah berubah statusnya menjadi orang tua, ya, ayah dan bunda. Bukan saya suami, saya istri, di hadapan anak tidak berlaku itu. Ya, di hadapan anak kedua-duanya sama-sama pemimpin. Ya, si ibu juga pemimpin, ra'iyatun, ya, ala waladihi, atas anak-anaknya, ya, anak suaminya, ya, baik anak ya memang dari suami dari dia pun dari istri yang lain, karena anak suami kan begitu ya. Nah, kalau diasuh oleh suami maka itu anak dia yang harus dia asuh ya di dalam rumahnya. Nah, demikian ya. Jadi itu yang lebih bijak ya. Yaitu apa? Ya kita katakan embanlah ya semua kewajiban itu ya dengan kemampuan yang ada. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, mudah-mudahan Allah meringankan beban kita ya, karena ya tentunya ya banyak macam-macam manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan orang tuanya, ada yang diuji dengan saudara-saudaranya ya. Nah, demikian ya. Nah, jadi masalah seperti ini sebenarnya harus dipikul oleh keduanya ya, suami istri di sini. Ya, wallahu alam bisawab. Atau ya mungkin bisa jalan ya bersama, artinya ya suami fokus mengurus ibunya kan begitu ya, istri fokus mengurus anaknya. Dalam arti kata di sini sudah ada koordinasi ya, bukan ambil kebijakan sendiri-sendiri. Saya nggak mau ngurus mertua, saya ngurus anak saja. Ya, sebenarnya dia tidak ridho melepas suaminya untuk mengurus mertuanya itu atau ibunya kan begitu ya. Atau di sini si ayah merasa itu anak saya nggak peduli anak, saya ingin ngurus ibu saya saja, anak nomor 2. Nah, ini tidak ada koordinasi ya. Nah, akan lebih baik lagi jika keduanya ya berkoordinasi antara satu dengan lainnya, sehingga semua masalah bisa terselesaikan dengan baik ya. Nggak ada yang diterlantarkan, nggak ada yang dikorbankan, dan kita juga ya bisa menjalin hubungan yang baik kepada anak maupun kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Iya, baik. Terima kasih banyak atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian, dan selanjutnya saya juga pertanyaan yang terkait dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Ustaz, dalam kisah Salman Al-Farisi tadi, apakah disebutkan bagaimana beliau memiliki orang tua yang dia tinggalkan dalam mencari hidayah? Apakah setelah Salman masuk Islam, beliau kembali kepada orang tuanya untuk mendakwahinya, atau ada sejarah bahwa orang tuanya masuk Islam ataukah tidak? Ya, nanti akan sampai di ujung ceritanya ya. Oh, gitu, ya. Salman kembali ke kampung halamannya, bertemu dengan orang tuanya kembali atau tidak, atau orang tuanya sudah meninggal sebelum Salman mendapatkan hidayah Islam, karena itu adalah perjalanan yang panjang kan begitu ya. Nah, ya kadang-kadang harus ada yang dikorbankan ya. Ya, karena itulah dia hidup penuh dengan resiko. Ya, ini di sini antara hidayah kebenaran dengan orang tua kan begitu ya. Sesuatu yang kadang-kadang nggak bisa digabungkan dia karena ya berada di sisi yang berbeda kan begitu ya. Nah, hidayah di utara, orang tua di selatan, nggak ketemu kan begitu ya. Nah, ya memang harus ada yang dikorbankan. Ya, di sini Salman dihadapkan kepada pilihan tetap bersama orang tua tapi tidak dapat dan mengejar hidayah, atau meninggalkan orang tua dan terbuka peluang untuk bisa mengejar hidayah itu. Bahkan sampai kepada puncak hidayah itu dia menemukan Islam. Nah, itu kadang-kadang satu kita katakan pengorbanan yang harus kita keluarkan, ya, resiko yang harus kita jalani, harga yang harus kita bayar. Ya, nah itu salah satu perjuangan Salman yang kita sebutkan sebelumnya ya. Ya, di mana ya tadi ya seorang anak muda yang ya sisi nekat ya dari Salman untuk meninggalkan tanah airnya, kampung halamannya, rumahnya, orang tuanya, dan segala kenikmatan hidup yang selama ini dia jalani, yang selama ini ada bersamanya, ya, kepada satu kehidupan yang belum tahu lagi, belum jelas. Bahkan ya kita katakan cobaan berikutnya apa? Dia bertemu dengan orang jahat kan begitu ya. Yang ternyata dia bukan orang baik-baik. Ya, walaupun dia adalah seorang pemuka agama waktu itu ya. Nah, itu cobaan lagi. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Tapi apakah Salman bertemu kembali dengan orang tuanya masuk Islam? Nanti akan kita temukan jawabannya di akhir kisah mungkin. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Tapi ya satu yang perlu kita petik di sini adalah bagaimana seorang itu harus berkorban. Karena kadang-kadang ya kita dihadapkan kepada pilihan yang ya dikatakan ahlahu mamurun. Yang paling manis itu pahit kan begitu ya. Ya macam makan buah si malakama. Ya, nah demikian. Ya pilihan yang sulit. Tidak dimakan mati ayah, tidak dimakan mati ibu. Artinya nggak ada yang bisa jadi pilihan kan begitu ya. Tapi begitulah dia ya. Pelajaran yang bisa kita petik di sini adalah ya pengorbanan ya Salman ya untuk mengejar hidayah tadi ya. Walaupun harus berpisah dengan kedua orang tuanya, meninggalkan tanah leluhurnya ya, rumahnya, kampung halamannya. Ya dan ya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, terima kasih banyak. Ya, ditambahkan lagi. Intinya dari kisah ini bukanlah gimana Salman akhirnya bisa membawa orang tuanya kepada hidayah ya. Stressingnya bukan di situ ya. Ya. Nah untuk kisah itu kita bisa petik dari kisah Abu Hurairah kan begitu ya, yang berhasil kemarin yang sebelumnya kan begitu ya. Yang berhasil mendakwahi ibunya dengan penuh kesabaran ya, dengan penuh perjuangan, ya kesabaran, ya dan konsistensi yang akhirnya ibunya masuk Islam kan begitu ya. Nah, stressing dari kisah Salman ini bukan itu, berbeda lagi ya perjalanannya ya. Nah, segala pengorbanan dan hal-hal yang banyak kita bisa petik faedah dari situ, dari dalam kisah itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Demikian ikhwal Islam azakumullah jawaban dari pertanyaan yang tadi disampaikan. Dan selanjutnya ada 2 pertanyaan senada. Di antaranya dari Bapak Mujib yang berada di Pemalang dan penanya yang lainnya. Ya, Assalamualaikum ya Ustaz. Saya memiliki orang tua yang sudah lama bercerai. Namun saya masih menyimpan kekesalan dan marah pada orang tua karena atau bapak karena kesalahan yang dia lakukan mungkin di masa lalu sebelum bercerai. Bagaimana kiat agar saya tetap berbakti kepada kedua orang tua walau mereka kedua sudah lama bercerai? Iya. Ya, seorang anak tentunya tidak boleh berlarut-larut membenci orang tuanya ya. Ya, kebencian yang muncul sesaat mungkin dimaklumi ya. Nah, seperti Allah sendiri memberikan tenggang waktu 3 hari ya kalau kita kesel sama seseorang, marah sama seseorang, benci sama seseorang, itu 3 hari saja. Ya, lebih dari itu nggak boleh. Nah, apalagi ini antara anak dan orang tua ya, ayah di sini. Bagaimanapun kesalahan orang tua kita, ya mereka tetap orang tua. Jangankan bercerai ya. Orang tua beda agama saja kita nggak boleh memutus hubungan. Kita tetap harus bersikap yang baik kepadanya. Apalagi ini orang tua kita masih muslim. Bagaimanapun kesalahannya. Ya, nah demikian. Tidak boleh kita membencinya. Apalagi kebencian yang berlarut-larut, yang berubah kadang-kadang menjadi suatu permusuhan. Kan begitu ya, dendam dan lain sebagainya. Ya, maka kewajiban kita lah ya, untuk saling tawasi bil haqqi was sabri wal marhamah. Kalau itu perlu kita lakukan kepada orang lain, tawasi bil haqqi was sabri wal marhamah, maka lebih-lebih lagi orang tua kita. Kalau kita diperintahkan untuk memaafkan manusia wal afina anin nas, ya lebih-lebih lagi dia adalah orang tua kita, ya. Nah demikian. Tidak ada ya kita katakan orang yang tidak berbuat salah. Masih ada peluang ya untuk memperbaiki diri. Maka dari itu kewajiban kita sebagai anak adalah ya mungkin itu adalah peluang kita untuk mendakwahinya. Ya, terutama ketika orang tua buat salah itu ya. Nah, dan kita dalam proses mendakwahi orang tua. Maka itu adalah satu peluang sebenarnya untuk bisa masuk mendakwahinya. Ya mungkin mungkin juga karena perasaan bersalah dia bisa mendengar kata-kata kita. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kita sikapi itu dengan kebencian ataupun kemarahan yang nggak ada habisnya, yang berujung menjadi suatu perasaan dendam, ya dan ingin membalas dan lain sebagainya, ya
tentunya ya kita akan terhalang dari berbakti kepada orang tua kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun ya kita kata secara manusiawi mungkin ada rasa kesal, jengkel ya. Maka ya itu semua kita singkirkan dulu ya, bahwa kita punya kewajiban terhadap siapapun untuk tawasi bil haqqi wasabri wal marhamah. Ya. Itu adalah hak muslim atas muslim lainnya. Kewajiban muslim terhadap muslim yang lainnya. Yaitu apa? Idza stansahu fansahlahu. Jika saudara kita itu perlu nasihat, maka nasihati. Istinsah di sini bisa diartikan dua, ya. Yang pertama, dia meminta nasihat kepada kita. Yang kedua adalah kondisinya menuntut agar kita memberikan nasihat. Ya. Nah, dia perlu nasihat, maka kita nasihati. Itu secara umum ya, kaum muslimin. Lebih-lebih lagi dia adalah orang tua kita, ayah bunda kita, ayah kita, ibu kita. Ya, yang mereka bukan malaikat juga. Ya, mereka mungkin akan buat salah. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita tidak anak-anak lagi kan ya, bukan anak-anak lagi ya. Kecuali anak-anak ya mungkin juga nggak tahu ya, nggak tahu menahu, mungkin masih ada kesel sama itu anak-anak ya. Nah, kita kan di sini mungkin bukan anak-anak lagi kan begitu ya. Nah, jadi kita bisa menyikapinya dengan lebih dewasa ya. Nah, demikian. Kita tahu apa kewajiban kita kepada orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Walau bagaimanapun kita dituntut untuk berlaku yang baik ya. Ya wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Itu orang tua yang mengajak anaknya untuk buat syirik. Wa fala tuti'huma. Jangan ikuti yang salah. Tapi lanjutan ayat itu ada, yaitu apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya, bergaulilah keduanya, bergaullah kepada keduanya di dunia ini dengan cara yang ma'ruf. Ya, itu orang tua yang mengajak kepada syirik. Kesalahan apa lagi yang lebih besar dari itu? Tapi walaupun demikian, kita tetap diperintahkan untuk mempergauli mereka dengan baik di dunia. Berhubungan hablum minan nas dengan baik kepada kedua orang tua. Yang seperti itu, bayangkan. Ya apalagi ya kesalahan-kesalahan di bawah itu jelas. Ya kan? Di bawah itu. Wah, dia melakukan kesalahan hingga rontoklah rumah tangga itu kan begitu ya, bercerai ya dengan ibu kita atau dengan istrinya. Ya, rumah tangga jadi berantakan. Ya, ini sebenarnya adalah salah satu tipu daya iblis ya terhadap anak Adam, yaitu merusak rumah tangga mereka, membuat tidak harmonis ya, sehingga yang terbengkalai adalah generasi tentunya. Yang menjadi korban adalah para generasi, anak-anak ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Baik. Ya, jadi mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan di lain waktu bisa kita sambung lagi. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.